Yang akan dibahas pada bab 2 ini yaitu mengenai etika, tanggung jawab hukum, dan penerimaan klien. Prinsip dasar etika profesional. Prinsip yang pertama yaitu integritas. Semua anggota harus berterus terang dan jujur. Anggota tidak boleh dikaitkan dengan informasi yang salah secara material atau menyesatkan. Prinsip yang kedua yaitu objektivitas. Semua anggota tidak menggunakan perasaan atau prasangka pribadi mereka untuk mempengaruhi penilaian profesional mereka. Anggota harus tidak memihak dan tidak membiarkan kepentingan atau pengaruh orang lain untuk mengganggu proses keputusan mereka. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional dan kehati-hatian. Anggota harus mencapai tingkat kompetensi. Pencapaian kompetensi berasal dari pendidikan dan pengalaman kerja. Anggota juga harus mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan dan standar. Tidak hanya itu, anggota juga harus bertindak dengan rajin, menyelesaikan setiap tugas secara menyeluruh, dan menyelesaikannya tepat waktu. Prinsip yang keempat yaitu kerahasiaan. Semua anggota harus menahan diri untuk tidak mengungkapkan informasi kepada orang di luar tempat kerja mereka. Anggota harus menjaga kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan sosial. Pengecualian dibuat jika klien telah mengizinkan pengungkapan ini terjadi atau jika ada hukum persyaratan untuk mengungkapkan informasi tersebut. Prinsip yang terakhir yaitu perilaku profesional. Anggota tidak boleh mengklaim dapat memberikan layanan yang tidak dapat mereka berikan. Mereka tidak boleh mengklaim memiliki kualifikasi yang mereka miliki tidak miliki. Mereka tidak boleh mengklaim telah memperoleh pengalaman di bidang yang mereka miliki, sedangkan mereka belum memiliki pengalaman tersebut. Terakhir, anggota tidak boleh merendahkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh orang lain atau mempertanyakan reputasi mereka. Kebebasan. Ancaman terhadap kebebasan. Ancaman yang pertama yaitu ancaman kepentingan pribadi. Ancaman ini mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika sebuah kantor akuntan atau stafnya memiliki kepentingan keuangan pada klien audit. Contohnya yaitu anggota tim asuransi yang memiliki kepentingan finansial langsung pada klien asuransi. Ancaman yang kedua yaitu ancaman tinjauan diri. Ancaman ini mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika tim asuransi perlu membentuk opini pada pekerjaan mereka sendiri atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di perusahaan mereka. Contohnya yaitu perusahaan yang telah menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan pokok bahasan keterlibatan jaminan. Ancaman yang ketiga yaitu ancaman advokasi. Ancaman ini mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika kantor akuntan atau staf jaminannya bertindak atau diyakini bertindak atas nama klien jaminannya. Contohnya perusahaan yang mempromosikan saham klien audit. Ancaman yang keempat yaitu ancaman keakraban. Ancaman ini mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika hubungan dekat antara firma asuransi dan klien atau antara anggota tim asuransi dan direktur atau karyawan klien. Contohnya, anggota tim perikatan yang memiliki anggota keluarga dekat yang merupakan direktur atau petugas klien. Ancaman yang terakhir yaitu ancaman intimidasi. Ancaman ini mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika anggota tim jaminan merasa terancam oleh staf atau direktur klien. Contohnya, sebuah perusahaan diancam dengan pemecatan dari keterlibatan klien. Perlindungan terhadap kebebasan. Perlindungan yang pertama yaitu perlindungan dari profesi akuntan, undang-undang, dan peraturan. Profesi akuntan, undang-undang, dan peraturan telah menciptakan berbagai perlindungan termasuk quality control untuk perusahaan yang melakukan audit dan review keuangan pelaporan dan informasi keuangan lainnya, serta pengikatan jaminan lainnya dan pengikatan layanan terkait. Perlindungan yang kedua yaitu perlindungan dari klien. Klien dapat menerapkan mekanisme yang sesuai yang akan melindungi ancaman terhadap kebebasan.
Dan perlindungan yang terakhir yaitu perlindungan dari firma akuntansi. Mereka memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan kualitas layanan mereka dan mereka memberikan pendidikan berkelanjutan untuk staf mereka. Hubungan auditor dengan orang lain. Yang pertama yaitu hubungan audit dan pemegang saham. Laporan audit ditujukan kepada pemegang saham perusahaan yang diaudit. Artinya, pemegang saham diakui sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit terlampir. Pemegang saham mengandalkan laporan audit untuk mengetahui keandalan informasi yang diberikan oleh manajemen perusahaan mereka dalam laporan keuangan. Yang kedua, hubungan antara auditor dan dewan direksi. Dewan direksi mewakili pemegang saham dan mengawasi kegiatan perusahaan dan pengelolaannya. Ini adalah peran dewan untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan demi keuntungan pemegang saham. Yang ketiga, hubungan auditor dan komite audit. Sebuah komite audit bertindak atas nama seluruh dewan direksi untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar dan adil dan bahwa auditor eksternal memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk opini mereka. Dan hubungan yang terakhir yaitu antara auditor dan auditor internal. Peran auditor internal ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor eksternal memandang fungsi audit internal sebagai bagian dari perusahaan yang diaudit. Tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum kepada klien. Kewajiban auditor untuk menjaga klien mereka telah ditetapkan melalui hukum kasus. Untuk membuktikan bahwa auditor telah lalai, klien harus membuktikan bahwa auditor tidak mematuhi standar audit, pernyataan etika, dan elemen hukum yang berlaku pada saat audit dilaksanakan. Beberapa kasus terpenting mengenai tanggung jawab hukum kepada klien, diantaranya London and General Bank, Kingston Cotton Mill, Pacific Acceptance, HIH Royal Commission Report, dan Central Properties Group. Kelalaian kontributif. Putusan dalam kasus AWA, yaitu jika direksi perusahaan yang diaudit serta auditor terbukti telah lalai, masing-masing pihak harus diminta pertanggungjawaban sebanding dengan kesalahan mereka. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Karena pihak ketiga umumnya tidak memiliki hubungan kontraktual dengan auditor, mereka harus mengandalkan undang-undang kerugian jika mereka ingin menuntut auditor dari perusahaan tempat mereka bekerja sama. Beberapa kasus terpenting mengenai tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, diantaranya Candler, Scott Group, Caparo, Columbia Coffee & Tea, dan Esanda. Penghindaran litigasi. Ada beberapa cara agar auditor dapat menghindari litigasi, yaitu yang pertama, mempekerjakan staf yang kompeten. 2. Melatih staf dan memperbaharui pengetahuan mereka secara teratur. 3. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan etika. 4. Memastikan kepatuhan dengan peraturan audit. 5. Menerapkan kebijakan dan prosedur yang memastikan. 6. Bertemu dengan komite audit klien untuk membahas masalah signifikan apapun yang diidentifikasi sebagai bagian dari audit. 7. Menindaklanjuti setiap kelemahan signifikan dalam prosedur pengendalian internal klien. Penerimaan klien dan kelanjutan keputusan. Penerimaan klien. Langkah pertama melibatkan penilaian integritas klien. Saat menilai integritas klien, auditor akan mempertimbangkan 1. Reputasi klien, manajemen, dan direktur. 2. Alasan yang diberikan untuk berpindah firma audit. 3. Sikap klien terhadap exposure dan manajemen risiko. 4. Sikap klien terhadap penerapan dan pemeliharaan pengendalian internal yang memadai. 5. Kesesuaian interpretasi klien tentang aturan akuntansi. 6.
Kesediaan klien untuk memberikan auditor akses penuh sebagai informasi untuk membentuk opini mereka. Dan yang terakhir, sikap klien terhadap biaya audit dan kesediaannya untuk membayar jumlah yang wajar untuk pekerjaan yang diselesaikan. Kelanjutan keputusan. Suatu keputusan lanjutan dapat dilakukan melalui yang pertama, komunikasi dengan auditor sebelumnya. Calon klien harus meminta izin kepada auditor sebelumnya. Jika izin itu ditolak, auditor harus menolak penunjukan sebagai auditor. Yang kedua, komunikasi dengan personel klien. Yang ketiga, komunikasi dengan pihak ketiga seperti bankir klien dan pengacara. Yang keempat, komunikasi dengan pesaing utama klien. Dan yang terakhir, review artikel pers tentang klien.